Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Alhamdulillah bini'matillah, kita bisa melanjutkan kajian ini di pertemuan yang ketiga, yang insyaallah yang berlanjut pada pembahasan tentang khitab secara spesifik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaku dan berhubungan atau berkaitan al-khitabu, apa khitab, indana menurut kita, bil ma'dumi terhadap sesuatu yang belum wujud. Ta'alluqan maknawiyan, ta'alluqan secara keterkaitan atau hubungan, maknawiyan yang maknawi, bersifat maknawi. Jadi menurut Asy'ariyah, sebuah titah itu berkaitan pada perkara yang belum wujud secara keterkaitan tersebut secara maknawi, bukan secara tanjizi. Jadi ada bedanya antara maknawi dan tanjizi, ta'alluq tersebut. Maksudnya bagaimana? Daripada ta'alluq ini sebagaimana disebutkan di dalam syarahnya tersebut, wa yata'allaku al-khitabu indana ay min amrin ghairihi, dari amar ataupun lain amar, khitabnya tersebut berupa amar atau lainnya. Indana ayyuhal asy'ariyah, lah ini berhubungan dengan bil ma'dumi, ta'alluqan maknawiyan. Maksudnya bagaimana? Bimana annahu idza wujida bi sifatit taklifi yakunu mukhatiban atau mukhataban bidzalikal khitabin nafsil azali la ta'alluqan tanjizian. Jadi ta'alluq di sini untuk memahami berhubungan dengan sesuatu yang masih belum ada secara maknawi, itu kita harus memahami daripada ta'alluq maknawi dan ta'alluq tanjizi. Karena di dalamnya tadi ada la ta'alluqan tanjizian. Jadi ta'alluq maknawi itu atau istilahnya bisa dikatakan soluhil qadim, yaitu hubungan antara sebuah khitab di zaman azali. Zaman azali ini adalah di mana Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sebelum terciptanya manusia, sebelum terciptanya alam semesta, lah itulah zaman azali. Lah, khitab di zaman azali ini berhubungan dengan seseorang yang belum wujud. Masih belum ada dia. Apa yang belum ada? Sempurnanya sifat mukallafnya. Ya, seperti halnya kita masih belum diciptakan, seperti itu bisa. Dan itu ada ta'alluq maknawi. Khitab Allah itu pada kita ada ta'alluq maknawi. Yang maknawi itu secara makna saja. Karena kita masih belum ada, atau makhluk lainnya juga belum ada. Karena sewaktu-waktu seseorang itu bisa ditemukan telah memenuhi persyaratan taklif. Ya, ketika ada dia tentu akan memenuhi persyaratan taklif. Sedangkan ta'alluq tanjizi ini berhubungan dengan sebuah khitab, itu berhubungan dengan seorang setelah wujudnya mukallaf. Ketika wujudnya mukallaf, sifat mukallaf itu ada, maka menjalankan kandungan khitab tersebut dikatakan ta'alluq
hubungannya dikatakan ta'alluq tanjizian. Ini inda Asy'ariyah. Beda Mu'tazilah. Ammal Mu'tazilatu fanafu ta'alluqal ma'nawi. Kalau Mu'tazilah tidak ada istilahnya ta'alluq maknawi. Artinya ta'alluq yang masih berhubungan yang tidak amar atau nahi dan lain sebagainya tidak ada hubungannya secara makna, tapi dia hanya ta'alluq tanjizi saja. Fa in iqtada fi'lan, apabila khitab tersebut menuntut fi'lan terhadap pekerjaan atau perbuatan, wayra kaffin, selain mencegah iktidaan jaziman, dengan tuntutan yang tegas, iktidaan dengan tuntutan jaziman yang tegas, fa ijabun, maka dikatakan ijab atau wajib. Awairu jazimin, atau tidak tegas, tuntutannya tidak tegas, fanadbun, maka dinamakan nadbun atau sunnah. Au kaffan jaziman, atau meninggalkan jaziman, meninggalkan perbuatan jaziman dengan tuntutan tegas, fatahrimun, maka dinamakan tahrim atau haram. Aghayra jazimin, atau tidak tegas, aghayra jazimin, binahyin maksudin, dengan nahi maksud yang dimaksudkan, fakarohatun, maka dikatakanlah karohah. Au bighairi maksudin, atau dengan lainnya yang tidak dimaksudkan, tidak konkret berarti, fahilaful aula, maka dikatakanlah hilaful aula. Au khayyara, atau bisa memilih, fal ibaha fa ibahatun, maka dikatakan ibahah, boleh. Wa urifat, dan diketahui hududuha, batasan-batasan dari yang sudah disebutkan tadi, yakni definisinya sudah diketahui. Jadi kembali lagi pada pembahasannya tadi, fa in iqtada fi'lan wa rakaffin iqtida'an jaziman fa ijabun. Ketika sebuah hitabullah, tita Allah, di sini di dalamnya alladzi huwa kalamun nafsi, yang merupakan kalamun nafsi, kalamullah an-nafsi, maksudnya kalamullah an-nafsi di sini kalamullah bukan huruf atau suara, sebagaimana Asy'ariyah ini mengatakan atau menetapkan adanya kalam dalam diri yang hakikatnya adalah makna yang ada dalam diri Allah. Meskipun ungkapan terhadap makna itu berbeda, bisa menggunakan bahasa Arab, bahasa lainnya. Intinya maknanya itu ungkapan terhadap makna itu berbeda, ungkapannya saja yang berbeda. Mu'tazilah sebaliknya, gambaran umumnya seperti itu. Lah apabila tuntutan atau khitab ini menuntut terhadap fi'lan, terhadap pekerjaan yang tidak ghairu kaffin, tidak mencegah, iktidaan jaziman, tuntutannya berupa sifat yang tegas, maka dikatakan apa? Fa ijabun, dikatakan wajib. Kalau tuntutannya tersebut bukan berupa pencegahan, maksudnya bukan pencegahan, bukan secara jazim, apabila khitab ini berupa ghairu jazim, maka dikatakan nadbun, karena boleh meninggalkannya. Kalau tuntutannya adalah pencegahan dan pencegahannya tersebut secara jazim, maka dikatakan haram karena tidak boleh mengerjakannya. Atau ghairu jazim, tidak tegas, binahyin maksudin, dengan nahi maksud. Contohnya kan nahyi fi khabaris sahihain,
seperti halnya larangan di hadis sahihain Bukhari Muslim, idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Apabila kalian hendak memasuki masjid, maka janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka ini karahah. Kenapa? Di sini larangannya ghairu jazim, tidak tegas. Fal hitabul madlul alaihi bil maqsud yusamma karahah. Dikatakan karahah apabila tidak tegas. Au bi ghairi maksudin, atau selainnya maksud, tidak dituju. Tadi kan tidak tegas, binahyin maksudin, ghairu jazim binahyin maksudin. Ini ghairu jazim bi ghairi maksudin wa huwa an-nahyu an tarkil mandubat, seperti halnya larangan meninggalkan kesunahan-kesunahan min awamiriha, meninggalkan perkara yang sunnah. Fahilaful aula, dikatakan hilaful aula. Jadi apabila meninggalkan sholat duha umpamanya, maka istilahnya itu hilaful aula. Contoh juga kafitri musafirin la yatadarraru bisawmi, orang perjalanan yang mana dia akan mendapatkan dispensasi, mendapatkan rukhsah untuk berbuka, tapi dia dalam keadaan mampu untuk terus melanjutkan puasanya, namun di sini memilih untuk berbuka. Dan di sini dikatakan hilaful aula. Kenapa? Karena ia meninggalkan perkara yang sunnah melanjutkan puasa tersebut karena ia mampu, walaupun dia boleh untuk berbuka. Seperti halnya juga aukafan, tadi kan fi'lan wa kaffin, pekerjaan yang tidak dilarang, kan tidak dilarang di sini. Kafitri musafirin, berbukanya orang musafir tidak dilarang. Sekarang yang dilarang kafan, katarki sholatid duha, maksudnya melaksanakan sholat duha itu diperintah, dan sebaliknya ketika meninggalkan perintah maka itu dikatakan dilarang untuk meninggalkannya. Id al-amru bi syai'in yufidun nahya an tarki, perintah terhadap sesuatu berarti berfaedah larangan dari meninggalkannya. Perintah untuk melaksanakan sholat duha berarti dilarang untuk meninggalkan sholat duha. Lah, dilarang untuk meninggalkan sholat duha kemudian ia tidak mengerjakannya, di sini dikatakan khilaful aula. Seperti itu. Kemudian al-farqu, perbedaannya apa? Al-farqu baina kismail maksudi wa ghairihi, antara maksud dan ghairihi. Ada istilahnya tadi maksud dan wa ghairu maksud. Apa bedanya? Di sini annat talabah fil maksud asyaddu minhu fi ghairihi. Kalau yang maksud itu tuntutannya atau yang disuruh, yang dicari itu artinya lebih tegas daripada yang ghairu maksud. Tadi yang maksud contohnya karahah. Lah karahah itu lebih tegas daripada ghairu maksud yang menghasilkan hilaful aula. Ya jauh. Artinya kalau dari haram nanti ke karahah. Lah karahah ini tegas, tapi bandingannya dengan ghairu maksud. Ghairu maksud dibawa tidak tegas, artinya kan kesunahan bukan dari keharaman. Kalau karahah datanya dari keharaman, yakni setelah haram ya karahah status selanjutnya. Lah kalau yang hilaful aula dari kesunahan, meninggalkan kesunahan atau tidak mengerjakan kesunahan tersebut. Nah, itu hilaful aula. Kemudian
Au khayyara fa ibahatun. Apabila boleh memilih maka dinamakan ibahah. Boleh. Antara meninggalkan atau mengerjakan. Wa urifat hududuha. Diketahui sudah batasan daripada yang sudah disebutkan. Maksudnya bagaimana? Ini di dalamnya disebutkan wa urifat hududuha ay hududu al-madhkurat, yakni batasan yang sudah disebutkan min aqsamin, dari beberapa macam min aqsam hitabit taklif wal asahu taraduful fardih wal wajibi kal mandubi. Adapun kaul asah mengatakan taraduful fardih, yaitu sinonim atau sama, mempunyai makna yang sama, fardih wal wajibi dan wajib. Fardun dan wajib itu mempunyai sinonim lah, fardun dan wajib itu sama. Kal mandubi wal mustahabbi, sebagaimana mandub dan mustahab. Mandub sama dengan mustahabun, wa tatawu'i dan tatawu, wa sunnah dan sunnah. Wal hulfu, dan adapun perbedaannya lafdiyun, yaitu lafdi saja. Secara lafdi, lafadznya saja yang berbeda. Fardun, wajib, ini kan lafadznya. Mandub, mustahab, tatawu, sunnah, lafadznya. Tapi secara makna sama, memiliki arti kalau wajib dan fardu, mengerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Jadi wajib. Iktidaknya tersebut iktidaan jaziman. Wa annahu la yajibu itmamuhu. Wa annahu, dan sungguhnya, sya'an atau sesungguhnya pekerjaan tersebut, yakni sunnah, la yajibu, tidak wajib, itmamuhu, menyempurnakan sunnah tersebut. Menyempurnakan pekerjaan yang hukumnya sunnah itu tidak wajib untuk disempurnakan. Ini kembali lagi pendapatnya siapa? Wal asahhu, qaul asah. Maksudnya bagaimana la yajibu itmamuhu ini disebutkan juga kembali pada kitab syarahnya. Bisyuru'i fihi itmamuhu, ketika disyariatkan, maksudnya ketika dikerjakan, umpamanya sholat sunnah qabliyah ba'diyah sudah dilaksanakan nyampe 1 rakaat umpamanya, itu tidak wajib kita sempurnakan sampai selesai. Kenapa? Li'annal manduba yajuzu tarkuhu, karena yang sunnah ini boleh untuk ditinggalkan. Tapi kalau Hanafiyah wa qalatil Hanafiyah yajibu itmamuhu, wajib. Kenapa? Karena ada firman Allah, wala tubtilu a'malakum hatta yajibu bitarkis shalah wa shaum minhu i'adatuhuma. Firman Allah, tidak boleh, janganlah kalian membatalkan pekerjaan-pekerjaan kalian, sehingga ketika ada orang yang meninggalkan sholat ataupun puasa, nah ini maka wajib untuk mengulangi keduanya, karena sifatnya wajib. Sifat daripada mandub ini ketika dikerjakan menurut Hanafiyah wajib. Seperti itu. Wa wajabah fin nusukih, dan wajib fin nusukih di dalam nusuk. Nusuk ini bisa min hajjin au umratin, baik dari haji atau umrah. Kenapa kau wajib? Li'annahu kafardi, karena pekerjaan nusuk ini kafardi sebagaimana farduhnya. Niatan dari segi niatnya, wiroha dan lain niatnya. Ketika orang melaksanakan nusuk, baik nusuk haji atau umroh, maka wajib untuk menyempurnakannya. Beda halnya dengan yang lain, sunnah yang lain. Kalau di sini meskipun sunnah, kalau sudah dilaksanakan wajib. Kenapa? Karena di sini banyak sisi yang sama, ilatnya sama.
Contoh kafardihi niyatan wa wairiha, niatnya sebagaimana farduhnya juga. Niat nusuk dan juga lainnya. Kafarat fa innaha tajibu fi kulli minhuma bil wad'i. Wajib di dalam setiap keduanya itu kafarat tersebut sebab wate yang bisa menyebabkan rusaknya amalnya tersebut, sehingga membuat dirinya itu wajib membayar kafarat seperti itu. Ya, mungkin begitu saja untuk penjelasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. تهاني الحب تسبقنا إليها وتنثور وردانا من مقالتيها يرفرف سعدنا